Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama saya, Fitriadi Septiani, mahasiswi PPG, dalam edisi Renungan Malam Selasa 15 November 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada saat hari ini Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman dan pelita dalam kehidupan kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu tercurah dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang ingin Kau sampaikan melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nas yang menjadi dasar firman Tuhan kita pada saat hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE yang diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai dengan pasal 11 ayat yang pertama. Dan saya memberikan sebuah tema, yaitu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Sebagai umat yang percaya atau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, di setiap kehidupan kita pasti kita terus perlu untuk belajar, terus perlu untuk berproses dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan, itu semua untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Semuanya itu adalah untuk menyenangkan Allah, karena ketika semua apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan itu menyenangkan Allah, maka itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Segala hal yang menyenangkan Allah adalah segala hal hidup yang kita lakukan atas dasar firman Tuhan. Dan setiap kehidupan kita, dalam kita menjalani hidup ini, pasti kita mempunyai pilihan untuk menentukan apa yang kita lakukan di masa depan, apa yang kita lakukan untuk kedepannya. Dan itu semua perlu arahan dalam hidup ini. Pada hari ini, Paulus ingin membantu dan ingin mengingatkan kita untuk kita bagaimana menentukan, merenungkan apa yang akan kita pilih untuk kedepannya. Artinya kita bisa belajar apa dasar pertimbangan di dalam hidup kita untuk menyikapi kebebasan, untuk memilih dalam kehidupan ini. Dan di dalam nas kita hari ini ada dua yang dituntut dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita dapat melihatnya dalam ayat yang ke-23. Di sini mengatakan, segala sesuatu diperbolehkan
benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dalam ayat ini ada dua prinsip yang kita temukan. Yang pertama, apakah yang kita pilih itu atau yang kita lakukan itu berguna? Berguna bukan untuk diri sendiri, tetapi berguna bagi orang lain. Karena masih banyak orang yang percaya, yang memiliki prinsip, yang penting aku senang, yang penting aku bahagia, tanpa memperdulikan apakah dampak itu melukai atau menyakiti orang lain. Yang pasti itu membahagiakan bagi kita. Kita tidak memikirkan apakah hati mereka terluka, apakah mereka merasakan sakit dari apa yang kita perbuat. Dan inilah bahwa kita perlu diingat bahwa dalam menjalani kehidupan, dalam memilih, walaupun kita bebas untuk memilih, tetapi kita harus menjadi Kristen atau orang yang percaya, orang yang bebas tetapi efektif. Maksudnya di sini kita bisa berguna, dan berguna itu harus memiliki dampak yang baik bagi kita dan bagi orang lain. Prinsip yang kedua melalui poin yang pertama adalah apakah yang kita lakukan ini membangun. Pikirkanlah sejauh apa dampak yang baik ketika kita melakukan sesuatu hal. Apakah dampak perbuatan atau perkataan kita ini mendatangkan dampak yang positif bagi kita atau orang lain. Jangan melakukan sesuatu begitu saja tanpa mempertimbangkan dengan matang. Tuhan mau agar segala sesuatu yang kita lakukan itu dapat membangun kita dan orang lain. Dan poin yang kedua yang dapat kita ambil atau yang dituntut melalui nas hari ini, yaitu dalam ayat yang ke-33. Melalui ayat yang ke-33, di sini Paulus berusaha untuk menyenangkan semua orang dalam segala hal, dan itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya semua orang beroleh keselamatan. Kita harus melakukan sesuatu yang memotivasi untuk orang banyak, sehingga melalui ini kita dapat mendekatkan diri kita kepada orang lain, dan itu menjadi dampak bagi orang banyak. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi berdampak bagi orang banyak, sehingga firman Tuhan diberitakan melalui hal tersebut, dan kita mampu untuk menginjili sesama orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita merangkul mereka melalui firman ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita terus belajar, kita terus memproses hidup kita, bagaimana kehidupan kita ini bisa berdampak bagi orang banyak, bisa berdampak bagi orang sekitar kita, sehingga firman Tuhan itu dimuliakan bagi kehidupan semua orang. Mari kita sama-sama belajar melalui firman hari ini. Sebagai orang percaya, kehidupan kita harus menjadi dampak yang positif bagi orang lain untuk kemuliaan Allah. Mari melakukan sesuatu bukan hanya sekedar baik, tetapi kita melakukan sesuatu untuk yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan.
Semoga firman ini memperteguh, memperkuat iman kita, sehingga kita terus belajar dan berproses untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih, tadi kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Semoga kami dapat menjadi orang yang percaya, orang yang berguna bagi kehidupan kami dan kehidupan orang lain, sehingga kepujian, kemuliaan nama-Mu dapat didatangkan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai segenap kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu, dan kami dapat berjalan dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.